Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas tentang kemuliaan yang akan diraih seorang muslim. Di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala mengatakan, man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'an. Barang siapa yang mencari kemuliaan, maka kemuliaan itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Artinya siapapun yang mencari kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dapat kemuliaan itu. Dan siapapun yang mencari kemuliaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka selamanya tidak akan mendapatkan kemuliaan itu. Karena siapapun yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, maka tidak ada manusia yang sanggup merendahkannya. Tapi siapapun yang direndahkan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada satupun manusia yang mampu mengangkat kemuliaannya. Oleh karena itulah maka muliakan diri kita dengan terus bergantung kepada Allah. Jangan pernah memuliakan diri kita dan bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummah ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat, kata Allah, yang Allah Subhanahu wa taala keluarkan kepada manusia. Artinya kita umat Islam, umat Nabi SAW adalah umat terbaik dari seluruh umat-umat yang ada. Dari sini Allah katakan, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Dan janganlah kalian merasa lemah dan jangan pula merasa sedih, sebab kalian adalah paling tinggi derajatnya jikalau kalian beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita ini makhluk atau manusia yang Allah Subhanahu wa taala keluarkan di akhir zaman dan mendapatkan kemuliaan karena menjadi umat Rasul, dengan syarat tentu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dahulu di zaman para sahabat ada seorang sahabat namanya Abdullah ibn Khudzafah as-Sahmi radhiyallahu anhu. Dia pernah diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan risalah kepada Raja Kisra. Tetapi ada sedikit kisah yang menarik daripada Abdullah ibn Khudzafah ini. Ketika dia menjadi tawanan tentara Romawi, di mana dia dan pasukan kaum muslimin yang di bawah kepemimpinannya itu tertawan semuanya. Akhirnya kemudian dia dipaksa untuk masuk ke agama Nasrani. Abdullah ibn Khudzafah ini dipaksa untuk menjadi Nasrani, tapi dia menolaknya karena bagi dia itu Islam adalah agama yang satu-satunya yang mengangkat derajat kemuliaan siapapun. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, barang siapa yang hendak mencari kemuliaan, maka carilah dalam Islam. Karena siapapun yang mencari kemuliaan di luar Islam, maka dia tidak akan mendapat kemuliaan itu. Karena beliau mengatakan, innallaha a'azzana bil Islam
wa man yabtaghi izzata ghaira ma a'azzana Allah adhallana Allah, kata Umar. Allah sudah memuliakan kita dengan Islam, maka siapapun yang mencari kemuliaan di luar daripada Islam, maka Allah akan hinakan. Jadi Abdullah ibn Khudzafah ini ketika disuruh untuk masuk Nasrani, dia menolak. Akhirnya kemudian karena dia menolak, dia pun diancam akan dibunuh. Dengan cara apa? Dengan cara disediakan oleh Jenderal Romawi itu satu bejana yang berisi dengan minyak yang sedang mendidih. Kemudian didatangkan kaum muslimin yang ikut tertawan dengan Abdullah ibn Khudzafah ini sekitar 30 orang. Kemudian dilempar satu persatu ke dalam penggorengan itu. Subhanallah. Tidak ada satupun sahabat Nabi SAW di bawah kepemimpinan Abdullah ibn Khudzafah yang murtad. Dilempar satu-satu. Sampai ketiga tidak ada lagi dari tawan yang dilempar itu, giliran Abdullah ibn Khudzafah. Karena ketika itu Abdullah ibn Khudzafah menangis melihat rekan-rekannya dimasukkan ke dalam penggorengan dan mati seketika. Jadi yang membawa Abdullah ibn Khudzafah, pengawal Raja Romawi ini, Jenderal Romawi ini, melaporkan bahwa Abdullah ibn Khudzafah menangis. Dikiranya Abdullah ibn Khudzafah ini ketakutan dan siap masuk ke agama Nasrani. Akhirnya dihadapkan dia kepada sang raja Nasrani dan mengatakan, apakah kau takut? Kalau kau takut, masuklah kau ke dalam Nasrani. Tapi jawaban Abdullah ibn Khudzafah ini mencengangkan raja Nasrani dan mengatakan, aku tidak takut. Aku cuma menghayal kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepadaku 1000 nyawa, kemudian kau masukkan satu persatu ke penggorengan itu, katanya. Geleng-geleng raja ini. Rupanya Abdullah ibn Khudzafah memiliki keimanan sekokoh gunung. Akhirnya sang raja Romawi pun tidak memasukkan Abdullah ibn Khudzafah ke penggorengan, tapi ingin menyiksa dengan cara yang lain. Kata sang raja, masukkan dia ke dalam sel, ke dalam penjara. Jangan pernah kasih makan dan minum. Akhirnya kemudian ketika dimasukkan ke dalam penjara, dibuatlah Abdullah ibn Khudzafah ini kelaparan selama 3 hari tak makan tak minum, sampai lemas badannya. Ketika dia sudah lemas, dilaporkan kepada sang raja. Kata sang raja, sekarang masukkan ke dalam sel itu daging babi dan khamar. Mau enggak dia makan? Karena posisinya lagi lapar tuh, dan lagi haus, 3 hari tak makan tak minum. Akhirnya dimasukkan daging babi yang sudah dimasak dengan lezatnya dan juga khamar yang dibawa bersamanya. Sang raja mengira bahwa Abdullah ibn Khudzafah ini akan meminum khamr itu dan akan memakan daging babinya, karena memang sudah lapar 3 hari tak makan. Rupanya di luar dugaan sang raja, tidak disentuh makanan itu, bahkan tidak disentuh pula minumannya, sampai beberapa hari dan hampir dia pingsan. Kemudian sang raja bertanya, kenapa dia tak makan daging babi dan tidak minum minuman khamr itu? Kata Abdullah ibn Khudzafah, aku tahu dalam agamaku dibolehkan dalam kondisi darurah itu memakan hal-hal yang diharamkan, tapi aku tak mau, karena aku tidak mau menghinakan agamaku. Aku tidak mau menyentuhnya karena aku tidak mau menghinakan agamaku. Subhanallah.
melihat kekokohan Abdullah ibn Hudzafah ini, kok ada orang seperti itu dalam kondisi berhari-hari tak diberi makan, tak diberi minum, ketika disodorkan hal-hal yang diharamkan tetap tak menyentuhnya. Padahal dalam agama boleh memakan daging babi dan minum khamr itu kalau dalam kondisi darurat kan gitu. Tapi dia tak mau menyentuhnya dan mengatakan, demi Allah aku tidak akan menghinakan agamaku, kata. Akhirnya takjublah Raja Nasrani Romawi ini. Akhirnya kemudian membebaskan Abdullah ibn Hudzafah dari penjara dan mengatakan, bawa ke hadapanku. Akhirnya dibawalah Abdullah ibn Hudzafah ke hadapan sang raja tadi. Kata sang raja, kalau engkau mau mencium keningku dan kepalaku, aku akan lepaskan, asal syaratnya kau cium kepalaku, katanya. Tapi Abdullah ibn Hudzafah tidak. Saya tidak akan mencium kepalamu kecuali kau bebaskan seluruh tawanan, maka aku siap mencium kepalamu, katanya. Akhirnya sang raja pun menyetujui dan mengatakan, kalau gitu ciumlah kepalaku, ku bebaskan semua tawanan. Akhirnya kemudian diciumlah kepala sang raja itu, dan betul Abdullah ibn Hudzafah as-Sahmi dan juga seluruh tawanan kaum muslimin dibebaskan. Ketika berjumpa dengan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, maka Umar radhiyallahu anhu mendapatkan kisah cerita daripada Abdullah ibn Hudzafah bagaimana dia menghadapi kondisi yang teramat sulit yang ketika menjadi tawanan Raja Romawi, sampai akhirnya dia bebas dan seluruh tawanan bebas hanya karena disuruh mencium kepalanya Raja Romawi. Maka Umar pun kemudian mencium kepala Abdullah ibn Hudzafah as-Sahmi dan memerintahkan sahabat untuk mencium kepalanya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kisah Abdullah ibn Hudzafah ini menjadi pelajaran besar bagi kita, bagaimana kemuliaan yang dimiliki oleh sahabat Nabi SAW itu, karena mereka senantiasa menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak punya rasa takut sama sekali, karena tahu di belakang mereka ada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga ada kisah dari seorang sahabat namanya Rib'i ibn Amir. Rib'i ibn Amir radhiyallahu anhu. Di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rib'i ini diutus oleh Umar bin Khattab untuk menghadap Rustum. Menghadap Rustum. Karena ketika itu memang dalam posisi sedang perang yang disebut dengan perang Qadisiyah. Subhanallah, Rib'i bin Amir ini dia tidak menggunakan pakaian yang layak. Ya asal aja dia pakai pakaian, padahal dia akan menghadap raja. Dia hanya menyarungkan pedang, kemudian tameng, dan memakai baju besi. Berangkat dia sendirian masuk ke istana Rustum, istana musuh yang dikelilingi oleh tentara-tentara, tapi dia santai saja. Ketika dia masuk ke dalam istana, dicegat para prajurit itu dan mengatakan, siapa kamu? Maka dia mengatakan, aku utusan kaum muslimin. Maka dikatakan kepada Rib'i, kalau begitu simpan pedangmu, letakkan baju besimu, dan juga letakkan tamengmu, katanya. Maka Rib'i bin Amir mengatakan, oh tidak, aku tidak bisa disuruh-suruh kamu. Kalau kalian menyuruh meletakkan semuanya, maka aku akan pulang dan lihat apa yang akan terjadi nanti, gitu. Akhirnya kemudian pemimpin Persia Rustum ini mendengar, maka kata Rustum kepada penjaganya, biarkan dia masuk. Maka Rib'i bin Amir pun masuk menghadap Jenderal Rustum ini, Jenderal Persia ini, yang terkenal garangnya itu, dalam kondisi menggunakan pakaian compang-camping biasa. Kemudian setelah menghadap Rustum, maka ditanya oleh Rustum Rib'i bin Amir ini radhiyallahu anhu,
dan mengatakan, apa tujuanmu datang kemari, katanya. Maka Rib'i mengatakan, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengutus kami untuk mengeluarkan peribadatan manusia kepada selain Allah dan mengajak manusia hanya beribadah kepada Allah. Oh, langsung mengajak untuk mentauhidkan Allah. Padahal kita tahu Rustum ini jenderal Persia kan gitu. Persia ini negara kuat di zaman itu. Tiba-tiba dia mengatakan seperti itu. Akhirnya kemudian dia mengatakan, kalau kalian tidak mau beriman, tidak mau mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita akan perang. Kemudian kata Rustum, kalau begitu tunggu kami berfikir. Maka Rib'i bin Amir mengatakan, oh tidak bisa, kalian berfikir jangan terlalu lama. Nabi kami hanya memberikan waktu 3 hari saja. Kalau dalam 3 hari kalian tidak ada keputusan, satu, kalian harus masuk Islam. Kalau kalian tidak mau masuk Islam, kalian harus bayar jizyah. Kalau kalian tidak mau bayar upeti jizyah, maka kita akan perang. Dengan tegas tuh Rib'i ibn Amir radhiyallahu tidak punya rasa takut. Padahal dia dikelilingi oleh pasukan Persia, dia sendirian datang. Subhanallah. Kemudian akhirnya qaid Persia ini, pemimpin Persia atau panglima perang Persia ini, rapat sesama menteri-menterinya dan mengatakan, gimana ini? Sebagian mereka mengatakan, kamu lihat orang itu, maksudnya Rib'i bin Amir, pakaiannya enggak meyakinkan kalau dia utusan, tapi ucapannya mengerikan. Pakaiannya enggak meyakinkan dia utusan, tapi ucapannya luar biasa, menggertakkan. Maka Rustum mengatakan, celaka engkau, kalian tahu orang Arab itu tidak peduli dengan pakaian. Mereka hanya melihat pendapat dan ucapan manusia saja. Akhirnya kemudian Rib'i bin Amir pun pulang, menunggu keputusan sampai 3 hari. Tapi lihat bagaimana seorang sahabat namanya Rib'i bin Amir tidak punya rasa takut. Padahal dia masuk ke daerah musuh yang kapan-kapan pun dia bisa ditebas lehernya tuh. Kenapa Rib'i bin Amir ini sangat pede, percaya diri bahwa dia akan selamat, dia tidak akan disakiti? Sekali lagi, karena dia memuliakan dirinya. Dia tidak pernah menghinakan dirinya kepada orang lain. Dia hanya menggantungkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka siapapun yang menggantungkan kemuliaan kepada Allah, Allah muliakan dia. Tapi siapapun yang menggantungkan kemuliaan kepada selain Allah, maka Allah hinakan dia. Lihat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, ma'ruf kisahnya. Ketika disiksa oleh orang-orang Quraisy dengan siksaan yang tidak bisa kita bayangkan, tapi Bilal bin Rabah hanya mengatakan ahadul ahad, ahadul ahad. Itu yang keluar dari lisan Bilal, hanya tauhid kepada Allah azza wa jalla. Lihat dampak daripada pentauhidan Bilal kepada Allah azza wa jalla. Setelah waktu berjalan, Bilal pun dimuliakan Allah azza wa jalla sehingga menjadi muadzinul Islam. Siapa yang tidak kenal Bilal? Oleh karena itulah maka jangan pernah mencari kemuliaan kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana caranya supaya kita ini mendapatkan kemuliaan? Pertama, kata para ulama, ta'atullahi azza wa jalla. Jangan pernah meninggalkan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena ketaatan kepada Allah itulah kunci daripada kemuliaan. Lihat sahabat-sahabat yang tadi saya kisahkan, mereka menjadi mulia karena mereka istiqomah di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya.
Kalau kita istiqomah di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka itulah kemuliaan yang sesungguhnya. Lihat satu kisah. Di zaman Nabi SAW, ada orang munafik namanya Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Itu tokoh munafik Madinah yang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan dalam surah Munafikun ayat 8, yaquluna la irraja'na ilal madinati lanukhrijannal a'azzu minhal adhal. Mereka orang-orang munafik berkata, sesungguhnya jika kita telah kembali ke Madinah, benar-benar orang-orang yang kuat dan mulia akan mengusir orang-orang yang lemah dari lagi hina. Maksudnya apa? Maksudnya orang-orang kuat itu orang munafik, orang lemah itu Rasul dan para sahabat. Mereka bersumpah, kalau nanti kita pulang dari peperangan ini dan sampai di kota Madinah, kita usir saja Muhammad dan sahabat-sahabatnya itu. Itu janjinya siapa? Abdullah ibn Ubay bin Salul. Rupanya kedengaran Allah Subhanahu wa ta'ala singkap borok-borok munafik Madinah ini. Umar mendengar ucapan itu. Maka Umar mengatakan kepada Rasul, ya Rasulullah, i'dzan li adrib unuqah, izinkan aku penggal tu lehernya si Abdullah bin Ubay itu. Kata Nabi SAW, jangan. Nanti manusia mengira aku membunuh sahabatku. Tiba-tiba datang anaknya, anak tokoh munafik, namanya Abdullah juga, bapaknya Abdullah, anaknya Abdullah. Bapaknya Abdullah ibn Ubay ibn Salul, anaknya Abdullah ibnu Abdillah ibni Ubay ibn Salul. Tapi anak ini orang hebat, sahabat Nabi. Tapi bapaknya tokoh munafik, anaknya pula orang baik. Abdullah ibn Abdillah ibn Ubay ini anaknya tokoh munafik datang kepada Rasul dan mengatakan, ya Rasulullah, kalau engkau ingin memerintahkan semua sahabat untuk membunuh ayahku, jangan kau lakukan. Sebab kalau ayahku mati di tangan orang lain, nanti aku dendam kepada dia. Serahkan saja dia kepadaku, biar aku yang akan membunuhnya, katanya. Ini kok yang ngomong anaknya, Bu. Jangan kau serahkan kepada orang, nanti aku dendam nanti. Serahkan aja kepada aku, katanya, biar aku yang membunuh. Kata Nabi SAW, tidak. Tidak ada yang membunuh bapakmu, dan tidak akan ada yang membunuh bapakmu. Akhirnya Abdullah ibn Ubay bin Salul ini, anaknya dari tokoh munafik, langsung pergi. Kemana? Ke perbatasan kota Madinah. Ketika ayahnya hendak masuk ke Madinah, ditahan oleh anaknya ini dan mengatakan, wahai ayahku, benar kau yang mengatakan la irraja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal adhal? Sungguh jika kita telah kembali ke kota Madinah, benar-benar orang-orang kuat akan mengusir orang-orang lemah. Betul ini ucapanmu? Kalau memang ini ucapanmu, maka engkau tidak boleh menginjakkan kaki di kota Madinah sampai Rasul SAW mengizinkannya. Kalau tidak, kubunuh kamu. Oh, ini kan luar biasa ini. Lihat bagaimana seorang anak sampai mengancam bapaknya, karena bapaknya munafik. Bapaknya selalu menghina Allah dan Rasulnya. Makanya dia mengatakan, jangan pernah kau langkahkan kakimu masuk ke kota Madinah, kalau tidak kubunuh kamu. Sampai ada perintah dari Nabi SAW. Itulah kemuliaan. Kemuliaan yang luar biasa adalah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang pertama. Yang kedua, al-ya'su amma fi aidin nas. Kalau ingin mulia, Bu, jangan pernah memandang apa-apa yang di tangan manusia. Jangan pernah terpikirkan dan terkhayalkan apa-apa dari kenikmatan dunia yang ada pada manusia. Percayalah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyak manusia itu kemudian seperti orang-orang di zaman Qarun. Orang-orang yang tidak beriman di zaman Qarun,
ketika melihat Qarun keluar membawa baju dengan baju yang sangat megah, harta dengan harta yang sangat banyak, pamer ke sana kemari, orang-orang yang kurang iman dalam hatinya mengatakan, kapan kiranya aku seperti Qarun, katanya. Kapan ya aku seperti Qarun ya? Enak kali si Qarun itu. Maka jangan pernah menyandarkan angan-angan untuk seperti manusia yang menyesatkan. Kalau angan-angannya ingin seperti manusia, maksudnya dalam kebaikan, ya nggak apa-apa. Namanya kita punya tetangga orang kaya, suka haji, suka umroh. Kemudian kita katakan, ya Allah, kapan aku seperti dia supaya aku bisa haji dan umroh. Itu bagus. Tapi maksudnya kemudian memandang apa yang ada pada manusia, tidak. Bergantung itu ke zat yang kuat supaya kita kuat. Kalau bergantung ke zat yang lemah, maka kita ikut lemah. Makanya Allah mengatakan, ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah. Wahai manusia, kalian semua sangat berhajat kepada Allah. Kita ini makhluk lemah, sangat berhajat sekali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yang namanya manusia yang kita gantungi itu pasti akan mati. Tidak ada manusia yang kekal hidup. Sekaya apapun manusia yang kita sandari itu pasti akan mati. Sekuat apapun manusia yang kita sandari, apakah dia pejabat, konglomerat, siapapun dia, pasti akan ada ajalnya. Berarti kalau ada ajalnya, berarti tidak akan lama. Lalu buat apa bersandar kepada zat yang akan mati? Kalau bersandar ya kepada Allah Azza wa Jalla, makhluk yang tidak pernah mati. Itulah bersandar yang sebenarnya. Kemudian juga yang namanya manusia itu tidak dalam kondisi tetap, pasti akan berubah. Kadang-kadang suka, kadang-kadang tidak suka, benci. Kadang-kadang senang, kadang-kadang tidak senang. Kadang-kadang lapang, kadang-kadang sempit. Namanya manusia, ada sisi-sisi kemanusiaannya. Kalau kita bersandar kepada mereka yang terkadang berubah-ubah, bisa saja hari ini mereka membantu kita, besok tidak membantu kita. Bisa saja hari ini mereka menolong kita, besok pula mencampakkan kita. Siapa yang tahu? Namanya manusia itu berubah-ubah. Apalagi ada di antara manusia itu yang bermuka dua. Di hadapan kita lain, di hadapan orang lain. Lalu bagaimana makhluk yang seperti ini akan dijadikan sandar? Maka jangan pernah bersandar kepada manusia. Bersandarlah kepada Allah, maka kita tidak mungkin kecewa. Nabi SAW di permulaan dakwahnya, itu tidak ada yang memuliakan orang. Tidak ada. Tidak ada satupun manusia memuliakan Nabi SAW di permulaan dakwahnya. Yang ada Nabi SAW dikatakan gila lah, dikatakan tukang sihir lah, dikatakan perangkai syair lah, macam-macam ucapan kepada Nabi SAW. Bahkan ketika Rasul kemudian pindah dari Mekah berdakwah ke Taif, mulai anak kecil menanam duri, kemudian anak-anak perempuan melempar dengan benda-benda yang tidak layak dilempar, seperti kotoran dan semacamnya. Yang laki-laki juga sama, melempar dengan batu. Sampai Nabi SAW harus lari 1 mil bersama Zaid ibn Harithah. Tidak ada yang memuliakan Rasul di awal dakwah itu. Tidak ada. Tapi Nabi SAW tidak pernah mengeluh, tidak pernah mengatakan kepada Allah, ya Allah, apakah begini balasan Nabi, kau berikan kehinaan di hadapan manusia? Kenapa ya Allah manusia itu memusuhi aku dan tidak memuliakan diriku? Tidak, Rasul tidak memprotes Allah Azza wa Jalla. Nabi hanya mengadukan perkaranya dan mengatakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Nabi SAW, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati. Dalam sebuah riwayat, walaupun ada yang melemahkannya,
Rasul hanya mengatakan, ya Allah, aku hanya bisa mengadukan kelemahanku kepadamu, wa qillati hilati wa hawani 'alan nas, dan sedikitnya pengalamanku dan manusia belum bisa menghargaiku. Illam takun alayya sakhatun fala ubali, tapi tidak ada masalah ya Allah, selama engkau tidak murka kepadaku, aku tidak akan sedih. Lihat bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada kita kemuliaan, tidak menyandarkan kepada manusia. Ketika manusia menolak dakwahnya, tidak memuliakannya, tidak menghargai, peduli amat bahasa kitanya. Yang penting Allah tidak menghinakan diriku, kata Nabi SAW. Harusnya ini yang ditanamkan kepada kita. Kalau kita ingin mulia, maka tanamkan dari diri sendiri. Kita tidak berhajat kepada siapapun, kita hanya berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kemuliaan yang sesungguhnya. Jangan pernah menyandarkan sesuatu kepada makhluk, karena siapapun yang menyandarkan diri kepada makhluk siap-siap akan kecewa. Tidak mungkin tidak kecewa, pasti akan kecewa. Maka kalau ingin memiliki kemuliaan yang kedua, jangan pernah menyandarkan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, kalau ingin mulia, nusratul haq, menolong kebenaran. Menolong kebenaran adalah bentuk kemuliaan. Mengajak manusia kepada kebenaran dan mencegah manusia dari kemungkaran adalah sebuah kemuliaan. Sebab kalau seandainya kita biarkan kemungkaran di mana-mana dan kita tidak mengajak manusia kepada kebaikan dan tidak mencegah kepada kemungkaran, maka tidak ada kemuliaan di tengah-tengah kita. Lalu apa bedanya Anda dengan mereka? Apa bedanya Anda dengan para pelaku dosa kalau tidak berusaha untuk mengingkari sebuah kemungkaran dan mengajaknya kepada sebuah kebaikan? Maka kalau ingin mulia, lakukan yang ketiga, tolong kebenaran, dakwahkan kebenaran, katakan yang hak itu hak, yang batil itu batil, maka kita akan menjadi orang mulia. Lihat Imam Ahmad ibn Hanbal, ketika khalifah dipegang oleh Mu'tazilah, dan ajaran Mu'tazilah menjadi ajaran resmi negara di zaman kekhilafahan Khalifah Ma'mun. Kemudian Khalifah Ma'mun memaksakan agar seluruh rakyat di Baghdad dan juga di sekitarnya di bawah kekuasaan Khalifah Ma'mun wajib berakidah Mu'tazilah. Kalau tidak, ditangkap, dipenjara, sampai kepada ulama-ulama ahli sunnah. Akhirnya dengan berjalannya waktu, satu persatu ulama ditangkap. Satu persatu ulama ditangkap. Kemudian dipaksa dan disiksa supaya mengatakan Al-Quran makhluk, yang merupakan akidah asasnya orang Mu'tazilah. Kalau tidak mengatakan Al-Quran makhluk, maka mereka akan disiksa dan tak segan-segan akan dibunuh. Sehingga banyak para ulama ahli sunnah mati di zaman itu. Muhammad ibn Nuh mati dalam penjara. Al-Imam Al-Buwaiti, temannya Imam Syafi'i, mati dalam penjara. Al-Imam Nu'aim ibn Hammad, seorang pakar sejarah, meninggal di penjara. Bahkan sangat menyeramkan karena tidak dimandikan, tidak dikafankan, tidak disolatkan, langsung dikuburkan begitu saja. Banyak para ulama yang mereka terluka, disiksa habis-habisan, dibunuh jiwanya. Termasuk juga Imam Ahmad ibn Hanbal tidak lepas daripada siksaan penguasa Mu'tazilah di zaman itu. Tapi Imam Ahmad tetap menyerukan Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Tetap menyerukan akidah ahli sunnah wal jamaah, walaupun harus disiksa dan dipenjara, tapi dia terus mendakwahkan dakwah, mengatakan Mu'tazilah kelompok sesat. Al-Quran bukan makhluk, Al-Quran kalamullah. Dan siapapun yang mengatakan lafaz Quran makhluk, dia Jahmiyah, kata beliau. Seiring waktu,
Akhirnya ketika Wathiq meninggal dunia, digantilah kekuasaan oleh Al-Mutawakkil. Dan Allah takdirkan Mu'tazilah hilang, naiklah Ahli Sunnah wal Jamaah dan Imam Ahmad dimuliakan. Begitulah orang-orang yang menolong kebenaran, satu hari pasti dimuliakan. Makanya ketika di zaman Khalifah Ma'mun, Imam Ahmad itu ketika hendak diseret ke hadapan Khalifah Ma'mun, dia berjumpa di tengah jalan Farasdak, seorang penyair, orang Badui. Ada yang mengatakan ya penyair biasa, dan mengatakan, ya Ahmad, la takhaf, jangan takut. Kalau engkau mati, maka engkau akan mati syahid. Kalau engkau hidup, maka engkau akan hidup mulia. Tapi kalau engkau tidak mati syahid, tidak hidup mulia, kau akan mati juga. Tinggal milih, mati syahid atau hidup mulia. Maka ucapan itulah menjadi cambukan bagi Imam Ahmad untuk tetap istiqomah di atas kebenaran. Akhirnya dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan pertemukan Ma'mun dengan wajahku. Subhanallah. Ketika Imam Ahmad berdoa seperti itu, doa orang yang dizalimi mustajab. Sebelum berjumpa Imam Ahmad dengan Khalifah Ma'mun, tiba-tiba Ma'mun meninggal karena terkena doa Imam Ahmad Ibn Hanbal. Ini yang ketiga. Kalau ingin mulia, maka nusratul haq, tolonglah kebenaran itu. Dan yang terakhir, ikramun nas, muliakan manusia. Kalau kita ingin mulia, muliakan manusia. Kalau kita ingin disayangi manusia, sayangi manusia. Irhamu man fil ardi sayarhamukum man fis sama. Sayangi orang-orang yang di bumi, nanti di langit akan menyayangi kamu. Artinya kalau ingin kita mulia, muliakan orang. Tapi kalau kita tidak memuliakan orang, jangan harap kita punya kemuliaan. Berapa banyak orang-orang yang menghina orang lain, akhirnya Allah datangkan orang yang menghina dia. Betapa banyak orang-orang yang merendahkan orang lain, akhirnya Allah mengutus orang merendahkan dirinya. Kama tadinu tudan. Sebagaimana kita memuliakan orang, kita dimuliakan. Sebagaimana kita menghinakan orang, kita akan dihinakan. Maka kalau ingin mulia, muliakan manusia. Maka dengan itulah kemuliaan akan diraih. Inilah kata para ulama 4 perkara. Kalau ingin menjadi mulia, pertama istiqomah di atas ketaatan kepada Allah. Yang kedua, jangan memandang manusia, apalagi bersandar kepada mereka. Kemudian yang nomor 3, tolonglah kebenaran. Dan yang terakhir, muliakan manusia. Inilah kunci kemuliaan. Dan jangan menyandarkan kemuliaan kepada yang tidak mengantarkan kita kepada kemuliaan. Seperti apa? Seperti orang menyandarkan kemuliaan kepada harta. Lihat Qarun, ketika dia menyandarkan kemuliaan kepada hartanya, sombong dia. Allah katakan fa khassafna bihi wa bidarihi al-ardh. Kami tenggelamkan Qarun dan seluruh kekayaannya. Ketika Fir'aun menyandarkan kemuliaannya kepada kekuasaannya, sombong dia dengan kekuasaannya, maka Allah katakan fa'aghraqnahu wa junudahu. Kami tenggelamkan si Fir'aun dan seluruh bala tentaranya. Ketika Namrud menyandarkan kemuliaannya kepada kekuatan tentaranya, bahwa dia tidak bisa dikalahkan, dan dia katakan di hadapan Ibrahim, ana uhyi wa umit, saya bisa mematikan dan menghidupkan. Allah kirim satu nyamuk dan Allah sarangkan di otaknya. Nyamuk itulah penyebab kematiannya. Namrud, raja dunia, dibunuh oleh seekor nyamuk yang bersarang di kepalanya. Ketika kemuliaan itu disandarkan kepada anak-anak, seolah-olah anak-anaknya sukses bisa membantunya. Sekarang anak dia sudah jadi menteri, sudah jadi ini, jadi itu. Lihat Al-Walid ibn Mughirah, ketika menyandarkan kemuliaannya kepada anak-anaknya, kepada kesehatannya, maka Allah mengatakan sa'uslihi saqar, kami akan masukkan si Walid ke neraka saqar. Jadi kemuliaan itu bukan ada pada harta.
bukan ada pada pangkat dan kekuasaan, bukan ada pada kekuatan, harta, pasukan dan yang semacamnya, tidak pula pada keturunan ataupun pada kesehatan. Karena itu semua selama ada di dunia ada batas waktunya. Kita lihat di sekeliling kita, orang yang dulunya kaya tiba-tiba bangkrut. Ada orang di sekeliling kita yang dulunya kuat, kekar, binaraga, akhirnya di kursi roda. Kita lihat orang-orang yang dulunya menjadi menteri, akhirnya purnawirawan, setruk di pembaringannya. Tak jadi apa-apa, tak dihormati pun. Lalu apa yang dibanggakan? Lihat yang berbangga dengan anak-anak yang ditelantarkan, didurhakai oleh anaknya. Selama hidup di dunia itu pasti ada batas waktu tuh. Tetapi kemuliaan yang Allah Azza wa Jalla miliki tidak akan ada batas waktunya. Allah kalau sudah memuliakan kita di dunia, pasti Allah akan muliakan kita juga di akhirat. Wallahu a'lam. Subhanaka bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.